Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Sedang berjumpa saudara dalam program pagi hari ini, setiap pagi bersama Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan adalah tuntunan kita, dan firman Tuhan adalah kekuatan buat orang percaya. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada pagi ini sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari dengan roh Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada. Dan lewat kebenaran firman-Mu, kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu. Dan lewat firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini yang kami percaya bahwa lewat kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan Tuhan. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Masih dalam kelanjutan yang kemarin. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat keempat dan kelima. Tema kita pagi hari ini adalah terima kasih atas anugerah-Mu. Kemarin kita sudah bahas yang part pertama, sekarang yang part kedua. Dan mari kita baca ayat Alkitabnya dari 1 Korintus pasal pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, ya kan? Dan ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Kemarin saya bahas seberat apapun masalah kita masih disediakan anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, mujizat belum terjadi, jawaban doa belum terjadi, saudara jangan menyerah, saudara jangan kecewa, saudara jangan putus asa. Kenapa? Karena masih ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang beriman harus bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Kalau saudara mantap saya berkata, apa sih Pak Pendeta anugerah itu? Anugerah adalah pemberian dari Tuhan di mana kita tidak dapat mendapatkannya dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, karena Dia beri sesuai dengan kehendak, kemauan, dan rencananya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu kita berterima kasih atas anugerah Tuhan. Yang pertama saya pelajari bahwa anugerah Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Jadi ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu siapa saudara, saya tidak tahu apa keberadaan saudara, saya tidak tahu persoalan-persoalan yang saudara alami, tetapi yang saya tahu buat saudara adalah saudara harus jadi terang. Saudara harus jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara menatap saya berkata, tapi Pak Pendeta saya nggak punya apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi terang bukan harus punya apa-apa. Tapi menjadi terang, engkau harus melakukan kehendak Allah. Dan waktu engkau melakukan kehendak Allah, engkau jadi terang. Terang bagi mereka yang melihat engkau, di mana engkau mengasihi, di mana engkau mengampuni, di mana engkau hidup sesuai dengan firman-Nya, sehingga orang akan melihat perbuatanmu yang terang itu. Dan akhirnya engkau menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hari ini engkau berkata, iya Pak Pendeta, saya berterima kasih sama Tuhan, usaha saya diberkati. Saya saat ini sedang dalam posisi yang baik dalam keadaan ekonomi saya. Dan saya harus buat apa ya Pak Pendeta? Saya cuma bilang, jadi berkatlah buat orang lain. Karena apa yang Tuhan percayakan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tapi engkau harus berikan berkatmu bagi orang lain. Kalau saudara saya, kepada siapa Pendeta? Saya tidak tahu kepada siapa engkau harus beri. Engkau berdoa, minta kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan jalannya kepadamu. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari
ayat firman Tuhan ini. Yang kedua, anugerah Tuhan membentuk kita agar selaras dengan perbuatan Bapa. Jadi anugerah Tuhan bukan hanya kita dapat mujizat, anugerah Tuhan bukan hanya kita dapat jalan keluar, anugerah Tuhan bukan hanya kita dapat pertolongan Tuhan, tetapi anugerah Tuhan membentuk kita agar kita selaras dengan perbuatan Bapa. Maksudnya selaras dengan perbuatan Bapa apa? Kalau Bapa mengasihi, maka kita juga mengasihi. Dan itu membentuk kita. Akhirnya apa? Kita tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak balas rancangan orang yang jahat kepada kita. Justru kita berdoa memberkati mereka, ya kan? Dan apa? Emosi kita akhirnya kita bisa kontrol, dan kita akhirnya bisa apa? Kita bisa makin mengendalikan emosi kita, iya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kalau tadinya ada masalah lari pergi ke teman-teman kita, ngumpul sama komunitas-komunitas kita, komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas-komunitas olahraga, ya kan, kita curhat di sana. Tetapi ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita bukan menceritakan persoalan kita kepada orang, tapi kita bercerita kepada Tuhan. Dan bukannya salah bergabung dengan komunitas baik, tetapi isi di dalamnya harus lebih banyak hal rohani, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Ketika anugerah Tuhan kita terima, membentuk kita, akhirnya pola pikir kita, tingkah laku kita, perkataan kita selaras dengan yang Bapa inginkan. Yang ketiga, yang terakhir, anugerah Tuhan membuat kita mengerti bahwa kesempatan yang Tuhan berikan harus diisi dengan melayani Dia. Saudara, akhirnya kita mengerti anugerah Tuhan membawa kita melayani Dia. Melayani Tuhan artinya bukan hanya melayani sebagai singer, melayani sebagai pengerja, usher, bukan hanya itu, tetapi melayani Tuhan artinya bangun pagi berdoa, bangun pagi baca firman Tuhan, lalu kemudian kita lakukan hal-hal yang firman Tuhan lakukan, ya kan? Jauhi perzinahan, jauhi dosa, jauhi mabuk-mabukan, pesta pora, judi. Ketika kita menjauhkan hal-hal itu, kita sedang melayani Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Saya berdoa agar kita mengerti bahwa anugerah Tuhan disediakan bagi kita. Kalau engkau hari-hari sedang sakit, hari-hari engkau sedang lemah, hari-hari engkau sedang putus asa, hari-hari engkau sedang kecewa, anak muda, hari-hari engkau sedang galau, hari-hari engkau sedang ada dalam kebingungan, masa-masa yang gak jelas, izinkan saya bilang kalimat ini, ada anugerah Tuhan yang tersedia bagimu. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan tutupi dosa dengan dosa, tetapi layanilah Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Bapa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang tersedia. Saat ini kalau yang menyaksikan program ini ada yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa, meskipun hanya melalui program YouTube ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Mereka beriman percaya kepada Tuhan, dan oleh bilur Yesus jadi sembuh. Penyakit ini keluar dari tubuh orang percaya dan tidak kembali lagi. Tanamkan dengan iman kau sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Karena Tuhan kami patahkan setiap sakit penyakit. Dan kalau mereka sedang berdoa mengenai tanah yang sedang ada dalam pengadilan, mereka sedang berdoa mengenai pekerjaan yang sedang mereka ambil, mereka sedang berdoa sedang ada keputusan-keputusan penting harus mereka lakukan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berikan pembelaan, beri hikmat dan keputusan apa yang harus mereka ambil. Tuhan campur tangan. Dan kalau ada yang sedang mereka saat ini sedang mengalami ketidakberesan dalam hidup mereka, maka Tuhan yang campur tangan sehingga akhirnya apa? Mereka kembali dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Setiap pagi bersama dengan Tuhan dalam Indra Undra Channel. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya, amin.